Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Post. Bicara apa saja bersama saya, jurnalis Banjarmasin Post, Agus Rumpoko. Kali ini kita mau berbincang-bincang mengenai Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Kebanggaan warga Kalimantan Selatan. Bersama kami, alhamdulillah, Bapak Rektor berkenan hadir. Memenuhi undangan kami, Bapak Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, MSI, dan juga dosen ULM Pak Profesor Dr. Ersis Warmansa Abbas, BA MPD. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak memenuhi undangan kami. Pemirsa, di sini kami akan berbincang tentang beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan sedikit ucapan selamat dari rektor kepada 11 dosen penerima penghargaan World Top 100 Scientists in Indonesia dari UNLAM. Kalau melihat dari World ini berarti dunia nih, berarti penghargaan dunia ya Pak ya, sebuah kebanggaan nih Pak. Jadi kami juga mau tahu gitu. Penghargaan apa ini? Karena kalau mengucapkan word ini kan internasional kelasnya. Ya. 11 penerima penghargaan. Itu bisa apa penghargaan ini Pak Rektor? Sehingga Bapak ya mengucapkan selamat gitu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada BPOS ya yang telah mengundang Universitas Lambung Mangkurat untuk bincang-bincang pada sore hari ini, dan tentu saja ini satu kehormatan bagi ULM untuk memperkenalkan lebih jauh beberapa hal yang terkait dengan capaian-capaian yang telah diraih oleh ULM. Salah satu diantaranya adalah bahwa ULM menempatkan 11 orang dosen atau tenaga edukatifnya dari 100 ilmuwan terbaik nasional kita di Indonesia. Tentu ini adalah merupakan salah satu kebanggaan bagi Universitas Lambung Mangkurat yang menempatkan 11 orang dosen Universitas Lambung Mangkurat sebagai ilmuwan terbaik nasional kita. Nah, oleh karena itulah sebagai apresiasi terhadap kawan-kawan yang telah menorehkan prestasi luar biasa di tingkat nasional, maka tentu saya secara kelembagaan Universitas Lambung Mangkurat berkewajiban untuk menyampaikan ucapan selamat. Nah, sehingga dengan demikian tentu saja keberadaan teman-teman di 100 terbaik ilmuwan nasional ini ada beberapa manfaat yang ingin dicapai. Yang pertama tentu saja bahwa ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat untuk lebih semangat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan riset dan penulisan. Kemudian yang kedua, tentu ini bukan hanya sekedar menjadi terbaik dari 100 ilmuwan nasional kita, akan tetapi sekaligus ini membuktikan bahwa Universitas Lambung Mangkurat itu memiliki ya SDM yang unggul di bidang penelitian dan publikasi. Lalu kemudian yang ketiga, tentu saja ini akan berdampak secara luas terhadap pengembangan riset dan penulisan di Universitas Lambung Mangkurat, sehingga diharapkan akan mampu mendorong percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen ke guru besar, ke lektor kepala dan sebagainya. Dan lalu kemudian juga akan semakin memperbesar nama Universitas Lambung Mangkurat di kancah nasional, dan banyak hal lain lagi yang bisa dicapai dari itu, antara lain adalah ketika akreditasi institusi, program studi dan sebagainya. Ini kan semua informasi-informasi yang menggembirakan yang bisa diekspos ke masyarakat bahwa ULM itu adalah universitas yang memiliki keunggulan di bidang sumber daya manusia.
Antara lain adalah Profesor Ersis. Proses Ersis. Ya, kamu gitu ya? Ya, ya dari catatan kami gitu, saya coba baca nih Ya. siapa-siapa yang menerima 11 penerima itu. Tentu saja Pak Profesor Ersis, kemudian Ibu Mutia MPD untuk bidang pendidikan, dan Ya. juga Ibu Sri Hartini MSc. Kemudian untuk bidang bisnis dan manajemen Bapak Dr. Ismi Rajiani MM. Ya. Kemudian juga ada Profesor Agung Nugroho Ya. STP MSc, dari itu bidang kedokteran tuh Pak ya, dan kesehatan, dan juga Dr. Andes Eko Suhartono. Kemudian untuk bidang IPA ini ada Ibu Misbah MPD. Ya. Kemudian untuk bidang desain arsitektur Bapak Rudi Hartono. Ya. Kemudian Bapak bidang hukum Bapak Dr. Rahmadi Rahmadi Usman SHMH. Kemudian Pak Profesor Dr. Abdul Halim Barakatullah SAG SHM Hum. Dan juga untuk bidang sejarah dan filsafat Bapak Dr. Syaharudin MA. Sebagai salah satu penerima penghargaan nih Pak Ersis nih, kan saya mau tanya Anda kenapa bisa dapat ini? Nah, apa alasannya Anda mendapatkan ini? Gitu. Harus ada alasannya dong. Gimana Pak Ersis? Oke, jadi terima kasih ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sama Pak Rektor. Saya kira ini pengalaman pertama saya setelah hampir 40 tahun di ULM gitu. Oke. Satu ya. Yang kedua saya juga kaget. Nih, kenapa ADSN ini begitu diperhatikan oleh Pak Rektor. Pak Rektor, oleh ULM gitu loh. Nah, sebenarnya kalau bagi saya sebagai dosen ULM itu sebenarnya hal kerja yang biasa-biasa saja, yang rutin, seperti yang selama ini. Nah, kekagetan itu menjadikan artinya UNLAM ini melihat suatu titik yang sangat penting. Nah, berdasarkan itu tersengaja saya juga saya pelajari lah itu apa desain. Ternyata begini. Jadi ketika misalnya saya meneliti, penelitian itu saya tulis, lalu saya publish di jurnal, apakah itu jurnal Scopus, OSN, atau yang paling banyak saya menulis itu di Sinta. Gitu. Atau misalnya saya menulis dijadikan buku. Biasanya setiap saya meneliti apa saja atau melakukan penelitian, saya jadikan buku. Kemudian saya juga mendapat hak cipta dan segala macam itu. Nah, ternyata itu oleh UNLAM dianggap sebagai sesuatu yang bagus dalam pengertian saya itu melaksanakan tugas saya sebagai dosen. Nah, ketika hal tersebut saya publikasi, ya, mempublikasi itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Misalnya begini, saya melakukan penelitian, lalu saya ini menulisnya di jurnal, ya kan? Ketika saya nulis di jurnal, orang kan baca, karena itu di dunia internet. Lalu orang mensitasi, mengutip apa yang saya tampilkan itu. Nah, ternyata oleh ADSN itu saya dikasih poin. Ya misalnya satu kutipan satu. Satu kali saya juga heran. Saya nggak tahu juga nih Pak Rektor nih ke saya nih kok berpihak kayaknya. Satu kali saya ikut menulis di seminar internasional yang beliau adakan. Tahu-tahu saya dikasih sebagai best paper, sebagai penulis terbaik. Saya ingat juga itu dapat data 5 juta. Itu contohnya ya. Jadi artinya saya melihat ini kelanjutan daripada itu yang sebenarnya memang harus sedemikian. Nah, ketika saya menulis itu, apakah itu di konferensi internasional, bahkan kadang-kadang saya itu membawa anak-anak muda, saya misalnya membawa anak-anak muda misalnya melihat misalnya para wisata Banjarmasin, itu saya tulis, kemudian saya mintakan ISBN-nya, saya publish. Nah, itu nanti di publish di Google Scholar. Nah, saya juga harus kasih tahu mungkin sama masyarakat umum ya, Google Scholar itu berbeda dengan Google. Kalau Google itu apa aja yang kita tulis di internet itu dia akan. Tetapi kalau Google Scholar itu khusus untuk akademisi, apakah dia dosen, peneliti. Nah, karya-karyanya yang dia tulis, ya, yang dipublikasi itu disitasi. Nah, jumlah sitasi itu yang dihitung. Makanya nanti ada bidang-bidangnya, ada bidang A, bidang B, bidang C, dan segala macam. Nah, jadi ya untuk awal ini saya sekali lagi Pak Rektor, terima kasih
Dan seperti yang saya tulis sebelumnya, saya terkaget-kaget kenapa saya kok diapresiasi oleh ULM, bayangkan itu. Oke, kira-kira begitu Pak. Kenapa Pak? Ini menjawab pertanyaan Pak Ersis ini. Sebetulnya kan itu adalah hal yang lumrah. Bagi sebagai organisasi yang besar, sudah pada tempatnya memberikan apresiasi kepada siapa saja yang menorehkan prestasi terbaik untuk nama baik institusi. Sehingga itu pun bagi saya sebenarnya sangat minimal, ya. Untuk memberikan apresiasi dengan sekedar ucapan selamat di media, itu kan juga bentuk apresiasi yang relatif dalam tanda kutip baru sekedar menyapa dan seterusnya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita memberitahukan kepada publik bahwa ada ilmuwan-ilmuwan yang sangat berpengaruh di Universitas Mangkurat, yaitu ada 11 orang dan tersebar pada berbagai bidang. Nah, nanti pada saat wisuda kita akan berikan apresiasi sertifikat, ya. Syukur-syukur kalau ada insentif lain yang akan dipikirkan oleh teman-teman kan gitu ya. Sertifikatnya ya Pak. Ya. Anunya materinya tidak Pak? Nah, jadi Kalau dipaksa boleh lah. jadi paling tidak ada sertifikat dipajang untuk dilihat anak-anak di rumah bahwa oh ayah saya, ibu saya adalah saintis ternama di Indonesia pada zamannya. Nah, ini kan satu menurut saya ini kan ada sesuatu prestasi yang monumental yang perlu diabadikan untuk kepentingan anak cucu dari teman-teman yang sudah berhasil masuk pada 100 saintis terbaik di Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian saya menganggap bahwa biasa-biasa saja universitas itu memberikan apresiasi. Mungkin kalau perguruan tinggi lain ya bisa diberikan apresiasi dalam bentuk yang lebih besar dan sebagainya, ya kan? Ya, ya. Jadi saya kira tidak ada yang keliru. Kalau melihat dari statement Pak Ersis tadi, gitu, Ya. terkaget-kaget, tidak merasa tidak biasa-biasa saja, gitu. Apakah para dosen ini tahu, Pak, ada forum, ada fasilitas untuk berprestasi untuk meningkatkan itu. Apa itu sosialisasi sudah tahu? Jadi sebenarnya semua dosen itu memahami proses itu. Jadi satu yang saya ingin sampaikan, saya menyadari betul bahwa untuk menulis di jurnal itu tidak mudah melakukan publikasi. Jar orang Banjar kucang kirap tuh. Artinya pada saat tulisan itu kita submit ke salah satu jurnal, bisa bolak-balik berkali-kali untuk dilakukan review oleh reviewernya. Apalagi jurnal internasional bisa sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali direview baru bisa tulisan itu terbit. Kalau terbit banyak yang kada. Banyak yang tidak terbit. Nah, ini kan sebetulnya salah satu poin yang saya pahami, sehingga saya minta Pak WR4 tolong segera kirim ke Bepos ucapan selamat untuk teman-teman yang telah menorehkan nama terbaik untuk Universitas Mangkurat. Nah, sehingga dengan demikian ya langsung diurus oleh WR4 pada saat itu. Dan setelah itu saya bilang persiapkan sertifikat, nanti kita serahkan pada saat wisuda. Ya, syukur-syukur kalau bisa Anda rencanakan untuk yang lainnya gitu ya. Ya kan gitu. Jadi persoalannya bagaimana menulis ya. Bagaimana menulis, bagaimana kalau fasilitasnya dosen sudah pada tahu gitu. Dari sisi peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian sudah semuanya. Kemudian misalnya pemerintah kan ada Sinta, ya kan? Lalu kemudian ada yang satu lagi itu apa namanya? Ya, yang ada Sinta, Simlikerma, ada yang lain lagi itu yang satu Garuda dan sebagainya. Nah kan dari situ semua terintegrasi di kementerian, di datanya sehingga teman-teman yang suka menulis, yang suka meneliti dan sebagainya, tentu saja akan terdata secara otomatis oleh sistem. Begitu melakukan publikasi atas tulisan hasil riset yang dilakukan, maka secara otomatis akan terdata oleh sistem. Nah, oleh karena itulah, ya saya kira tidak ada yang bisa memperhitungkan bahwa saya masuk atau tidak. Karena saya yakin di antara teman-teman itu targetnya untuk masuk ke situ kan nggak kepikiran sama sekali.
Iya kan? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Saya yakin itu bahwa teman-teman itu hanya melakukan pekerjaannya dengan tulus dan ikhlas untuk melakukan penelitian, publikasi dan sebagainya sebagai wujud tanggung jawab seorang akademisi. Nah, ini yang harus digarisbawahi bahwa kesadaran teman-teman yang 11 ini sebagai seorang akademisi yang bertanggung jawab tugasnya, kan ini implementasi Tridharma perguruan tinggi. Ya kan? Nah, oleh karena itu, karena perguruan tinggi itu tugasnya Tridharma perguruan tinggi, ya harus diapresiasi. Ya kan? Justru kalau tidak diapresiasi, ya, tidak akan menjadi modal bagi universitas ini untuk semakin menggelorakan nama baik Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin dengan diapresiasi, siapa tahu yang lain ikut terpengaruh, akan ikut melakukan publikasi, riset dan sebagainya semakin datang, maka semakin banyak yang bisa masuk sebagai ilmuwan top. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu saja yang mendapat keuntungan siapa? Universitas Lambung Mangkurat yang mendapatkan keuntungan nama besar. Apalagi yang didapatkan? Yang dapat, saya yakin semua teman-teman yang masuk top 10 ini tidak akan terhambat untuk mendapatkan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar. Nah, sehingga dengan demikian akan terjadi proses yang bersifat akseleratif, ya kan? Di mana pada saat setiap akreditasi institusi program studi yang ditanyakan oleh para asesor, berapa guru besarnya, berapa lektor kepalanya. Masa ucapin terima kasih saja universitas sama orang-orang yang hebat tidak bisa, yang benar aja kan? Oke, alhamdulillah. Ya kan? Artinya tidak ada arahnya, nanti jangan sertifikat aja malah. Oke, saya nanti mau akan bertanya tentang bagaimana memacu semangat para dosen, kemudian bagaimana Unlam itu meningkatkan kualitas dosennya. Tapi sebelum Bapak Rektor dan Bapak Ersis menjawab, kita break sebentar, Pak. Oke. Terima kasih, kembali lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja bersama Bapak Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, Rektor ULM, dan juga Profesor Dr. Ersis Warman Saabas, dosen FKIP Unlam yang menerima penghargaan World Top 100 Scientist in Indonesia dari ULM. Saya melanjutkan pembincangan tadi, Pak. Di pertanyaannya adalah selain memberikan penghargaan atau apresiasi kepada mereka-mereka yang mendapatkan World Top 100 Scientist di Indonesia dari UNLAM, kira-kira Bapak ini kan baru berapa bulan, Pak, jadi rektor? 2 bulan. Iya. 2 bulan. Apa nih program untuk meningkatkan mutu para dosen ke depannya? Jadi sebenarnya dari Universitas Lambung Mangkurat itu ya telah menyiapkan berbagai macam program. Antara lain program yang sebelumnya itu antara lain adalah PDWM ya, program dosen wajib meneliti. Ya, itu anggarannya miliaran rupiah dari PNBP Universitas Mangkurat. 10% dari PNBP itu jadikan dana riset. Oh, jadi 10% dari anggaran 10% dari anggaran PNBP kita ULM itu dijadikan sebagai dana riset. Nah, salah satu hasilnya yang ini tadi, bahwa ternyata kebijakan-kebijakan yang ditempuh selama ini tentu sudah mulai berbuah. Nah, oleh karena itu harus dilanjutkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu saja Universitas Lambung Mangkurat berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama riset, kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, dan kerjasama untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itulah sebabnya untuk tahun 2023 ini kita akan memulai suatu program ya, karena di poin akreditasi itu salah satunya adalah program studi yang akan diakreditasi itu sudah bekerja sama dengan program studi yang masuk 100 terbaik dunia. Nah, ini tantangan. Nah, oleh karena itu program-program ke depan itulah, program Universitas Lambung ke depan itu adalah
diarahkan pada pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ada 8 indikator kinerja utama yang sudah jelas rumusnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah kebijakan-kebijakan yang seperti ini tentu harus menjadi acuan untuk pengembangan program kerja di Universitas Mangkurat, ya, yang meliputi Tridharma perguruan tinggi. Antara tadi itu bagaimana mendorong dosen-dosen untuk melakukan riset, melakukan publikasi dan sebagainya. Dan di samping dana riset kan dapat lagi insentif publikasi, ya. Ada ya, Pak? Ada. Jadi pada saat dosen-dosen itu teman-teman itu Selalu dapat. Selalu dapat. teman-teman itu terbit jurnalnya, terbit bukunya biasanya diberikan insentif, meskipun tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Bagi saya 10 juta itu gede. Ya, Gede lah, Pak. akan Paling tidak memotivasi ya. paling tidak itu adalah untuk mempertahankan ritme motivasi untuk meneliti, untuk publikasi dan sebagainya. Dan sekaligus merupakan menunjukkan apresiasi universitas terhadap teman-teman yang memang betul-betul serius dalam melaksanakan riset dan publikasi, ya. Nah, lalu kemudian perguruan tinggi juga di berbagai fakultas disiapkan insentif bagi teman-teman yang sedang program doktor dan sebagainya. Ada bantuan yang diberikan oleh universitas melalui fakultas masing-masing. Lalu kemudian berikutnya lagi, ya, setiap tahun biasanya kita mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi yang terkait dengan bantuan dana pendidikan atau dana penelitian teman-teman yang sedang studi lanjut. Nah, ini kan semua adalah merupakan salah satu upaya yang selama ini sudah berjalan dengan baik, sisa bagaimana mempertahankan dan meningkatkan, sehingga dengan demikian capaian sasaran jumlah guru besar bisa dicapai dengan maksimum, dan juga target capaian untuk lektor kepala bisa dicapai secara lebih optimum. Sekarang berapa, Pak, jumlah dosen di ULM, kemudian strata-stratanya bagaimana? Apa yang sekarang jumlahnya kan sekitar 1.400 dosen. Lalu kemudian yang sudah guru besar baru 72 orang. Iya. Di antara 1.400 itu kan sekitar 400 lebih doktor, ya. Iya. 400 lebih doktor, kalau kita hitung itu seharusnya standarnya minimal 30% dari 400 itu harus profesor. Jadi kalau kita gunakan standar 30% dari 400 sekian itu kan harusnya minimal 120 sampai 130 yang sudah profesor. Ya, jadi ini masih ketinggalan, masih banyak ketinggalan. Masih banyak, malah. Kita kejar, Pak. Ya, dan kita harus kejar. Mudah-mudahan bisa terkejar, ya, untuk tahun 2023 dan menuju ke tahun 2024. Insentif sudah, upaya memberikan semangat oke gitu. Tetapi tentu saja masih ada saja yang dosen yang bekerja standar gitu. Itu mau diapain, Pak? Jadi begini, 3 hari yang lalu, ya. Jadi 2 minggu lalu, ya, saya melaksanakan pengambilan sumpah jabatan fungsional dosen. Dari 30 sekian itu hanya 1 lektor kepala yang disumpah pada saat itu. Sisanya lektor dan asisten ahli. Ya, untung ada kegiatan itu. Pada saat yang bersamaan saya langsung perintahkan Kabak Kepegawaian, Mas Heru, Kabak Kepegawaian, tolong buatkan undangan untuk semua dosen yang sudah 3 tahun tidak naik pangkat terakhir. Undang teman-teman itu, saya mau bicara. Dan 1 minggu kemudian, ya, tidak sampai 1 minggu kali, ya, diundanglah ratusan dosen itu, kemudian dikumpul di General Building. Lalu kemudian saya bertemu dengan mereka. Saya bilang, sayangilah Universitas Mangkurat, dan melalui kenaikan pangkat Bapak Ibu sekalian, dan bantulah
Universitas Lambung Mangkurat untuk memperbaiki posisi kualifikasi SDM-nya, dan sekaligus bantulah istri dan anak-anak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang menunggu kenaikan gaji yang sekian lama tidak terwujud. Dengan cara naik pangkat. Ya, dengan cara menaikkan jabatan fungsional. Selama Bapak Ibu sekalian yang sudah lektor kepala, saya asumsikan 5 juta gaji pokoknya. Saya akan surati istri Bapak bahwa suami Bapak ini telah mengabaikan kehilangan pendapatan sebanyak 10 juta per bulan. Tolong dibangunkan yang bersangkutan. Ribut Pak, karena saya mau nyurati istri-istrinya. Pak Rektor surati istri-istri dosen. Nah, rencananya begitu. Jadi yang disurati yang lalu yang tidak naik pangkat 3 tahun terakhir. Lalu kemudian saya sambil guyon, tak surati loh istrinya Bapak ini bahwa sebetulnya ada potensi pendapatan 10 juta per bulan yang diabaikan, ya kan? Karena kan tunjangan kehormatan kan, 2 bulan gaji kan. Berarti kalau 5 juta gaji pokoknya, 10 juta hilang tuh, ya kan? Wah, akhirnya ramai, ya kan? Akhirnya ramai pertemuan itu. Ini Pak, ini rektor katanya ada-ada saja. Kasih surat cinta ya. Ya, dan saya pikir hal seperti itu bisa saja ditempuh. Ya kirim istrinya supaya dia, Pak, ini anak-anak mau sekolah, mau kuliah, gimana nih, ya kan? Mana itu 10 juta katanya, supaya dikejarkan gitu ya. Kalau melihat apa yang disampaikan Pak Rektor, Pak Profesor Ersis bagaimana? Ini kan Profesor Ersis ini tuh masuk yang senior ya, Pak. Iya, Yang sangat senior, sangat akrab dengan media deh. Oh iya, akrab sangat media. Melihat apakah berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya atau lebih keras atau lebih bagaimana nih? Atau ada masukannya buat Pak Rektor yang mumpung ada di sini nih? Jadi gini, jadi sebenarnya ya kalau ini maaf Pak Rektor ya. Kasih maaf. Sebenarnya nggak ada masalah dengan Pak Sutarto sebelumnya dengan Pak Rektor ini. Kalau Bapak Tarto itu kan lebih kalem. Nah, ini memang saatnya harusnya memang Pak Rektor ini yang sedikit tegas, yang sedikit keras, yang lebih parah lagi itu memaksa. Dari Sulawesi, Pak. Jadi, nah faktor itu yang nanti yang membuat gap kan. Seperti saya kan kaget tadi. Kenapa saya kok pertama kali ini Unlam memberikan apresiasi itu, jadi langsung dikumpulkan. Ada di grup saya itu kita kumpulkan. Ini kita nggak boleh main-main. Nah, kita membuat rancangan begitu. Nah, itu Pak kira-kira Pak. Jadi momen itu digunakan itu. Nah, itu Pak kira-kira Pak. Jadi momen itu digunakan untuk menyadarkan diri. Kalau bagi saya, nah artinya saya bilang ke teman-teman, begitu Pak Rektor mempublish itu saya jadi ribut sendiri jadinya. Ribut dalam pengertian saya ditelepon ini macam-macam ini apa urusannya, saya bilang kan saya juga nggak tahu, ya kan. Nah lalu kemudian setelah itu kita tenang, lalu kita berembuk nih. Jadi apa yang kita lakukan? Lalu kita bersepakat nih. Pokoknya kita akan meningkatkan kinerja kita akan riset yang serius, kita akan menulis yang lebih serius. Ini bersama siapa nih? Bersama teman-teman teman-teman yang ini tadi. Teman-teman yang masuk itu. Yang masuk itu? Ya, kita kontak-kontakan. Jadi nggak ada masalah, malah lebih bagus. Saya justru orang yang paling senang. Saya akan mendapatkan suasana yang lebih bagus dan kesukaan saya menulis dan mengajarkan orang menulis akan mendapatkan tempat yang sewajarnya. Jadi no problem ya Pak, sedikit-sedikit dicubit oleh Pak Rektor gitu. Cuma kadang-kadang panas juga tuh. Sentilannya keras sebenarnya. Sentilannya keras. Tapi kalau di luar dia kan bercanda, jadi kan kita nggak masalah kan. Gitu Pak. Ya Pak. Nah, satu hal yang saya ingatkan, sebenarnya di OLM itu banyak Pak. Banyak sekali. Banyak hebat Pak. Nah, saya minta sama Pak Rektor ini nanti kita auranya itu kita buka. Banyak sekali, saya juga punya data kok. Kira-kira begitu Pak. Ya kan salah satu tujuannya kenapa dipublikasi barang ini supaya yang masih berada dalam sarangnya bisa keluar semua. Ya kan? Jago-jago yang masih ada di dalam sarang ini bisa segera menunjukkan dirinya bahwa saya juga ada loh. Kan gitu ya. Nah, apalagi kalau kita mampu membangun sinergi agar yang 11 orang ini menjadi membina yang lain. Ya kan? Ini membina yang lain.
lalu nanti kita lihat lagi di Sinta kayak apa prosesnya dan sebagainya. Ya, siapa yang masuk 10 besar top 10 di Sinta di Sinta seluruh Indonesia, ya kita bagaimana memikirkan supaya orang berlomba-lomba masuk untuk itu. Nah, sehingga dengan demikian saya kira yang saya mau katakan ini juga salah satu strategi untuk membangun iklim akademik yang semakin kondusif. Dan ini salah satu cara untuk mendorong tingkat produktivitas yang biaya murah, ya kan? Biaya murah, ya kan? Kan lebih banyak habis kalau saya adakan workshop dengan jumlah dosen 1.400, paling tidak 14 kali workshop kan? Tapi dengan hanya begini selesai barang-barang itu, ya kan? Jadi pukulannya lemah tapi tendangannya keras, ya kan? Ini sudah artinya saya sudah menangkap gitu apa yang mau Pak Rektor lakukan untuk meningkatkan kinerja para dosen gitu. Tentu saja juga apa yang dihasilkan harus keluar ya Pak ya. Artinya tidak terkungkung di Unlam sendiri, Unlam meneliti tapi tidak terpublikasikan gitu. Nanti sesi selanjutnya saya mau tanya gitu soal kiprah Unlam. Terima kasih, kembali lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Post Bicara Apa Saja bersama Pak Rektor ULM dan Pak Profesor Esis. Ini ada pertanyaan Pak Profesor, Pak dari Urang Banjar nih di akun Urang Banjar. Apa dampak positif banyak pelajar ULM menerima penghargaan ini? Setelah menerima penghargaan ini, apa yang dilakukan lagi, Prof? Dua dulu ya Pak ya. Kemudian dari anak Ai, Profesor Esis Pian sudah sangat dikenal di Kalsel dan kini dapat penghargaan yang luar biasa. Boleh berbagi ilmunya Pak Profesor, bagaimana bisa konsisten tetap fokus di bidang yang digeluti, terutama meneliti. Sementara itu dulu. Kira-kira yang untuk pertanyaan pertama Pak apa tadi soal apa nih selanjutnya nih buat mereka-mereka yang dapat penghargaan. Ya. Beberapa hal yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kawan-kawan yang 11 orang yang telah mendapatkan penghargaan sebagai ilmuwan 100 terbaik ya, berpengaruh ya secara nasional, ini adalah merupakan aset ULM yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu saja yang pertama adalah memberikan tugas khusus dalam rangka melaksanakan pembinaan pemberdayaan terhadap teman-teman dosen yang lain. Ada tugas apa lah? Ada tugas khusus. Itu kan yang saya bilang tadi itu. Ya kan, tugas khusus ini adalah jadi bukan kan ini tugas khusus adalah tugas kemuliaan. Kemuliaan. Dalam rangka memuliakan umat ULM menjadi lebih baik. Jadi ini adalah bagian dari cara untuk berpastabigul khairat. Ya, jadi ini adalah cara untuk meningkatkan kontribusi positif terhadap seluruh sivitas akademika ULM. Tentu kalau tahun ini ada 11, tahun depan 21, tahun depan 22, kan itu artinya yang 11 orang ini luar biasa hebatnya, mampu melipat gandakan sampai 100%. Ya kan? Nah, persoalan lain yang terkait dengan teman-teman yang sudah mendapatkan itu, saya sudah sampaikan tadi, tunggu saja pada saat wisuda, nanti kita akan berikan sertifikat, nanti kita akan berikan ucapan terima kasih dan ucapan selamat pada saat itu, ya. Nah, kemudian tentu saja bagi teman-teman yang sudah ada 11 orang ini akan menjadi modal dasar bagi ULM untuk bergerak lebih masif lagi di bidang riset penelitian, di bidang riset dan publikasi. Ya, mudah-mudahan di PPJP semakin bagus proses apresiasinya. Kan kalau di PPJP itu dikelola pemberian insentif terhadap
teman-teman yang melakukan publikasi. Aman Pak, selama ini lancar. Lancar. Artinya jangan sampai hal itu terganggu. Karena menurut saya kebijakan itu sudah tepat. Padahal kebijakan itu kan sudah berlangsung sekitar 8-9 tahun yang lalu. Ya. 9-8 tahun yang lalu, dan salah satu yang mengantarkan ULM menjadi akreditasi kan tidak bisa dipungkiri adalah peran dan fungsi dari tim percepatan peningkatan jabatan fungsional yang akan saya SK-kan besok. Teman-teman yang terperangkap dalam SK Termasuk saya Pak ya. Saya kira tidak ada alasan untuk menolak. Ya, karena ini adalah kerja dan bakti kemanusiaan untuk bangsa dan negara melalui Universal Mangkurat. Ya kan, jadi tapi saya yakin tidak ada yang menolak. Ya kan, karena semuanya saya lihat orang-orang soleh semua. Jadi jangan jadi beban Pak apa besar RCC. Ya kan? Nah ini yang pertanyaannya kedua, Prof. Aziz. Ini ya Bapian menyemangati diri untuk tetap konsisten meneliti untuk itu tergantung perspektif ya. Tapi yang pertama-tama itu saya itu memang suka menulis gitu ya. Ya jadi bukan hanya penelitian aja, sebenarnya apa aja, misalnya saya pergi jalan-jalan ke Jepang, pergi jalan-jalan ke saya tulis. Saya kecewa kayak sad boy sekarang ya, saya juga nulis, lihat aja novel cerpen-cerpen saya, jadi gitu. Nah kalau yang untuk di universitas itu kan memang tugas saya Pak, memang tugas saya, dan ULM itu memberikan ruang, ya saya lakukan. Sekarang saya misalnya dapat penelitian, dapat intensif Pak, yang lancar tadi Pak, kan lumayan Pak. Saya ngirim artikel ke Scopus misalnya kan, itu dibayarkan oleh fakultas saya. Kemudian setelah selesai nanti saya dibayar lagi insentif oleh UNLAM. Saya pada dasarnya itu difasilitasi. Jadi nggak usah takut. Yang takut itu adalah proposal kita diterima orang apa tidak. Nah itu masalahnya kan gitu. Nah yang kedua, saya punya kebiasaan tadi itu, saya bangunnya sekitar jam 4. Ya jarang-jarang lah jam 5, jam 6, jam 4 biasanya saya nulis. Dan itu rutin. Menulis apa saja. Ya kadang-kadang saya pengen cerpen, saya bikin cerpen. Tetapi untuk hal kampus yang seperti saya katakan tadi itu, saya harus fokus itu. Nah itu saya lakukan biasanya, ya misalnya ketika kayak sekarang nih kan saya kuliah kan sudah selesai nih. Nah ini tuh anak-anak tuh ada kebetulan beberapa orang asisten saya. Yang ada di studio itu kita menulis beberapa artikel. Nah nanti misalnya ketika kita diperlukan, misalnya kita udah mulai kuliah, udah mulai sibuk, kita tinggal publish saja lagi. Kan seperti yang Pak Rektor tadi kan, itu tidak semua artikel kita itu di-oke orang. Kadang-kadang dikembalikan. Nah ketika kita kembalikan lagi, itu kita perbaiki lagi. Nanti kita renungkan lagi pada libur berikutnya. Jadi itu rutin. Jadi artinya kerjakanlah pekerjaan itu secara rutin. Mungkin bagi yang sholatnya bagus, coba aja. Kalau misalnya kita karena sesuatu hal sholatnya terlambat atau apa, itu kan perasaan kita nggak enak. Nah saya sampai kalau menulis itu seperti itu. Jadi kalau saya nggak nulis dalam satu hari nggak enak. Tidak nyaman malah. Nggak nyaman. Kalau saya nggak bilang sama anak-anak muda itu kamu harus nulis, saya tuh nggak nyaman gitu loh. Gitu. Jadi nggak tahu juga ya. Dan saya juga penulis Bepos ini sejak tahun 84. Wah gitu lah. Sejak belum ada honor sampai ada honor gitu loh. Itu contohnya Pak. Jadi nggak susah kok Pak. Tidak sebenarnya lah. Itu tergantung apa kebiasaan kita untuk membiasakan diri. Dan kadang-kadang kalau tingkat dosen itu perlu seperti kata Pak Rektor, tantangan. Jadi kita ditantang. Challenge. Kita ngelihat misalnya, kenapa sih misalnya sebagus ini Kalimantan Selatan, sebagusnya ini para wisata sungai kita, kan? Kenapa kita kok nggak bisa lompatkan? Kita pernah pergi ke Yara di Melbourne, kita pernah ke Sandy, orang kok bisa ini? Ternyata kan bisa kan? Coba kita lihat lompatan pengunjung sekarang, kan bagus. Nah itu kan perlu kita teliti, nanti kita kasihkan masukan, selesai. Saya ingin katakan setiap hari kita meneliti, setiap hari kita menulis.
Ketika Bapak mendengar kata-kata saya, Bapak sedang menulis di otak saya. Ketika Bapak melihat cewek cantik yang Bapak sukai, Bapak sedang menulis di otak Bapak. Ketika gembira dikasih duit sama rektor, jadi kita nggak mungkin lupa Pak. Mancing, Jadi mancing. artinya setiap hari kita menulis di otak kita, sudah ada di otak. Yang menulis yang kita masukkan tadi, bagaimana yang ada di otak kita ini kita keluarkan malah. Iya, itu Pak, sederhana. Jadi yang bertanya kepada saya, silakan hubungi saya. Ya. Nanti Silakan. saya kasih buku, ya. Ya. Saya menulis buku, ya lebih lah dari 100. Nanti dikasih buku ya Pak ya. Iya, Nih siapa yang menulis ini, si akun tadi nanti disampaikan. Tapi Bapak Ya, tapi tidak. Ana Ari. Ini kan sekarang artinya perlu mengembangkan diri ya dosen-dosen itu, artinya tidak terkungkung di Ya. di Universitas internal, perlu memasarkan diri gitu. Sebentar lagi, ini apa efeknya? Tentu saja pasti ada efeknya buat para mahasiswa. Jadi ya. gini, dalam rangka implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM, ya, salah satu ujung tombak yang harus dibangun universitas itu adalah kerjasama. Nah, sehingga dengan demikian, seyogyanya setiap mata kuliah itu di samping dosen praktisi ada dosen dari internal. Jadi dosen internal kampus itu seyogyanya didampingi oleh dosen praktisi dari luar. Sebenarnya bukan sekedar untuk mendapatkan mitra mengajar, tapi itu lebih jauh, bahwa siapa tahu di perusahaan mitra kerja itu butuh suatu tenaga expert atau butuh kajian atau butuh apa dan sebagainya, itu kan sekaligus melingkan perguruan tinggi dengan dunia luar. Betul. Nah, sehingga dengan demikian terjadi simbiotis mutualisme antara perguruan tinggi, dunia usaha, lalu kemudian pemerintah dan NGO. Ini sama diperlukan, sehingga betul-betul menjadi satu kesatuan kebijakan dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi. Apa yang mau dibangkitkan oleh Pak Menteri melalui kebijakan ini? Yang mau dibangkitkan sebenarnya empowering dunia masyarakat, dunia usaha, masyarakat, pemerintah terhadap dunia pendidikan, ya kan? Jadi semakin mendekatkan dan semakin mempererat sinergi antara semua stakeholder yang ada di sekitar bidang pendidikan itu, ya kan? Yeah. Nah, sehingga dengan demikian, karena terjadi transfer skill, keterampilan, transfer experience, pengalaman, dan segelus pengetahuan, maka diharapkan peserta didik, khususnya mahasiswa, memperoleh nilai tambah dari situ. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah mahasiswa yang bersangkutan ini sudah dibuka jaringan networknya sebelum dia menjadi alumni. Karena parameter untuk alumni itu ada 3. Parameter yang pertama, berapa lama dia menunggu pekerjaan pada saat dia lulus menjadi sarjana. Parameter yang kedua, apakah alumni yang kita hasilkan itu mampu menjadi wirausaha. Dan parameter yang ketiga, berapa jumlah mahasiswa program studi atau universitas itu yang langsung studi lanjut pada program pendidikan pasca sarjana. Semua itu terukur, dan itu semua adalah indikator kinerja utama, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian untuk membangun semua ini, membangun kolaborasi yang lebih energik, yang bersinergi dan kuat, ya tentu saja yang harus dilakukan adalah penguatan sistem kerjasama antar perguruan tinggi dengan pihak eksternal. Tidak ada pilihan lain. Di UI beberapa waktu yang lalu saya baca-baca rame itu, artis-artis diundang, Pretty Latuconsina diundang untuk bagaimana jadi apa pengusaha, kemudian siapa si Sandra Dewi apa itu artis, bagaimana menjadi itu mau dirintis di Kalsel nggak supaya rame gitu, misalnya selebritis lokal atau bagaimana gitu? Sudah Pak. Sudah? Ya, sebetulnya sudah berjalan di Lambung Mangkurat. Hanya saja memang mungkin yang pertama publikasi, ya kan? Iya, itu. Kemudian yang kedua tentu saja
hampir semua perguruan tinggi memiliki program-program pengembangan, kan ada namanya program Wirausaha Merdeka. Sekedar diketahui, peserta mahasiswa Wirausaha Merdeka untuk Universitas Lambangkura tahun 2022 601 orang yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 601 orang peserta Wirausaha Merdeka. Bayangkan itu. Tapi kan tidak terpublikasi, ya kan? Lalu kemudian sekian ratus yang ikut menjadi pertukaran mahasiswa Merdeka, ya kan? Belum lagi yang termasuk kampus Merdeka, ya kan? Kampus mengajar. Kampus mengajar ya. Ya, belum lagi yang magang dan sebagainya. Sekarang itu berbagai macam kebijakan yang masuk dalam MBKM itu ya memang merupakan rintisan oleh pemerintah dalam rangka empowering mahasiswa untuk tidak menjadi pencari kerja pada saat selesai menjadi sarjana. Betul. Tapi justru diharapkan menjadi wirausahawan baru dalam rangka mewujudkan impian Indonesia Emas 2045. Mantap sekali gitu. Oke Pak Rektor, Pak Persis, ini memasuki sesi-sesi terakhir. Sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Rektor dan juga Pak Persis, tentu saja untuk mungkin teman-teman yang di dosen-dosen ULM supaya Ya. Silakan Pak Rektor. Singkat saya mau sampaikan bahwa terima kasih pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada semua sivitas akademika ULM, ayo mari kita bangkit bersinergi untuk ULM yang lebih maju lagi. Profesor Aziz bagaimana? Terima kasih Pak Rektor. Saya ini yang kesekian kali terima kasih sama Pak Rektor. Saya ingin menggunakan momen ini untuk lebih menggiatkan lagi, terutama diri saya dan teman-teman untuk lebih berkarya untuk ULM. Saya punya keinginan besar melihat ULM ini betul-betul jaya, dan itu hanya tinggal waktu kalau menurut saya. Jadi, oke. Sebagai orang lulusan ULM yang bergerak di media, saya mau lihat nih, mau lihat nanti progresnya Pak Rektor nih yang baru nih. Kemudian juga mungkin kalau ada Pak Ersis kan dapat tugas khusus nih meningkatkan peneliti-penelitinya nih di ULM. Kira-kira nanti kalau memang ada dosen-dosen yang punya prestasi, tolong kontak kami, kita ngobrol-ngobrol lagi supaya ULM ini lebih terlihat gaungnya lebih bermasyarakat. Lebih bermasyarakat, ya. Saya minta tolong nanti kalau sudah di launching SNPTN, SBMPTN itu dikasih kesempatan untuk sosialisasi di sini. Boleh Pak. Bersama Pak WR1 atau siapa saja atau panitia lainnya. Boleh. Kalau tidak sempat saya WR1. Boleh. Atau saya bawa juga beliau. Boleh. Yang lain. Ya, boleh. Kontak kami Pak. Karena ini sangat penting dalam rangka mensosialisasikan SNSB itu. Karena berubah ya Pak anunya. Ada perubahan ya. Ada beberapa perubahan yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Ya. Tapi untuk saat ini jangan kita bicara dulu. Ya. Belum di launching oleh Pak Menteri kan. Pak Menteri ya. Tidak boleh. Oke. Kita tunggu Pak Rektor. Kita juga mau sosialisasi juga pada teman-teman di lulusan SMA bagaimana cara masuk SNPTN. Demikian pemirsa perbincangan kami bersama Pak Rektor Unlam Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri MSc dan juga dosen FKIP Unlam yang menerima penghargaan, salah satu penerima penghargaan World Top 100 Scientist in Indonesia dari ULM, Profesor Dr. Ersis Muhammad Abbas. Terima kasih semua, semoga ini bermanfaat buat kita semua dan lulusan Unlam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dap.
Pak.